Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PKS Go PKS Go. Bersama saya Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Pada sesi kali ini kita kehadiran narasumber yang keren banget ya, yang kritis. Akhir-akhir ini pernyataan-pernyataan beliau sering dimuat oleh media massa dan media sosial. Beliau adalah seorang ekonom, seorang praktisi bisnis, dan seorang intelektual yang sangat kritis kepada kebijakan pemerintah. Selamat datang Bapak Antoni Budiawan. Terima kasih Bung Khalid. Salam sehat semua. Salam, terima kasih Prof. Budiawan. Saya panggil Pak Antoni atau? Boleh Pak Antoni, boleh. Oke, Pak Antoni ya. Atau Pak Budiawan? Pak Antoni aja ya? Antoni biasanya dipanggil Antoni. Oke, siap Pak Antoni. Terima kasih sekali lagi Pak Antoni sudah hadir dalam podcast kami. Dan tentunya di tengah-tengah kesibukannya Pak Antoni masih menyempatkan dan bisa menyapa nih audiens PKS ya. Ini kita dihadirkan, di-live-kan di seluruh media sosial kita, terutama di YouTube, di PKS TV, dan di Spotify. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa download di Spotify podcast PKS, itu bisa subscribe di sana ya. Ini yang menyaksikan kader-kader, simpatisan, dan tentu yang audiens loyal dengan PKS TV dari berbagai penjuru Nusantara. Oke. Terima kasih Pak Antoni sekali lagi. Sama-sama. Oke. Senang bisa hadir di sini. Oke, baik. Kalau kita lihat nih Pak Antoni akhir-akhir ini ya, tapi sebelum kita masuk ke isu-isu akhir-akhir ini, kita mungkin agak sedikit berkenalan dulu dengan Pak Antoni. Pak Antoni lahir di mana, Pak? Saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta ya? Jakarta, iya. Iya, besar sekolah juga di Jakarta. Ya, setelah itu ya saya kuliah di sana di Belanda ya. Oh, sempat ini ya ke Belanda ya. Iya. Sarjana dan paskanya di sana ya. Iya. Saya dengar satu alma mater dengan Pak Kwik ya. Iya, benar. Di Kami kampus? sama-sama di kampus di Rotterdam. Rotterdam. Namanya Oke. Erasmus University. Erasmus University Rotterdam ya. Iya, iya. Iya. Iya, mengambil sama studinya sama ya, bisnis ekonomi juga ya. Iya. Oke. Ekonomi. Dan kemudian saya juga mendengar Pak Antoni juga sempat mengelola institusi pendidikan juga ya. Ya, saya sebetulnya saya datang dari dari Belanda itu atas permintaan Pak Kwik pada saat itu. Oke. Permintaan bukan dalam arti ini ya, bahwa dia bilang kalau beliau pada saat itu baru mendirikan universitasnya. Oke. Yang namanya dulu Institut Bisnis Indonesia. Oh ya ya, IB Lalu ya. saya diminta bergabung. Oke. Ya 3 tahun saya di sana. Lalu kemudian 2011 kemarin saya diminta lagi untuk menjadi rektor gitu. Oke. Jadi mengelola rektor yang kemudian berubah menjadi Quick itu ya, Quick Iya. Business School ya. Iya. Oke. Iya. Itu berapa lama itu Pak Antoni? Saya di sana 1 term saja dari 2011 ke 2015 untuk rektornya ya. Iya. Iya. Oke. Dan kalau nggak salah juga mendirikan lembaga think tank ya. Lembaga think tank penelitian dalam kalau nggak salah Center of Political Economy atau apa kalau nggak salah ya. Ya benar. Ya sebetulnya sebelum itu ada yang namanya Indonesia Financial Executive Advancement. Jadi itu juga semacam penelitian bagaimana untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir ya ini Political Economy and Policy Studies (PEPS). Oh, PEPS, oke. Political Economy and Policy Studies. Iya, Policy Studies itu dalam arti kebijakan-kebijakan publik lah. Iya. Kenapa tertarik? Karena biasanya kalau ekonom itu biasanya dia lebih ekonom murni ya. Kenapa ada political economy, apalagi tambah policy gitu? Nah, kalau kita lihat adalah sejarahnya ekonomi itu pada tahun kalau kita bicara 1700-an ya, 1800-an ya. Iya. Itu nggak ada yang namanya disiplin ilmu ekonomi. Oh, nggak ada ya? Yang namanya political economy. Adanya political economy. Iya. Oke. Jadi disiplin ekonomi mulai dijadikan sains pada tahun 1900-an. Oh. Nah, itu dibasuhkan kepada kuantitatif. Dulu ekonomi adalah lebih ke sosial. Lalu ada matematik dan sebagainya itu, lalu ekonometrik macam-macam itu. Iya. Nah, itu ekonomi sebagai sains. Oke. Jadi sebetulnya political economy. Kenapa political economy? Karena ekonomi itu hanya kebijakan-kebijakan politik yang mempengaruhi ekonomi. Jadi dampaknya kepada ekonomi. Jadi kebijakan sesuatu, misalkan apa dampak dari omnibus law. Oke.
Nah, ini kan suatu kebijakan yang dampak kepada ekonomi. Apakah itu meningkatkan kemiskinan? Apakah menambah meningkatkan kesejahteraan? Nah, itu yang diperhatikan. Jadi politik dan ekonomi nggak bisa dipisahkan ya, saling mempengaruhi dan saling menguatkan satu sama lain atau saling melemahkan mungkin. Nggak, politik ada disiplinnya dia sendiri, disiplinnya tetapi sendiri. lalu ada politik yang terkait dengan ekonomi, itu yang dinamakan political economy. Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial dari masyarakat. Nah ini ya seperti kebijakan anti monopoli dan sebagainya gitu. Ya kalau politik sendiri namanya political science ya. Ini political economy ini mengaitkan bagaimana politik dengan kebijakan ekonomi tadi itu ya. Dan itu dikaitkan dengan kebijakan publik, policy studies itu policy ya. Studies. Jadi kebijakan publik apa yang harus diambil, bahwa itu akan mempengaruhinya dampaknya kemana. Nah misalnya sekarang kebijakan menaikkan BBM. Nah itu dampaknya kemana gitu kan. Itu dampak sosialnya apa saja gitu. Nah seperti begitu. Jadi kebijakan-kebijakan publik itu akan mempengaruhi ekonomi juga. Jadi kalau political economy dilihat dari politik ekonominya, politik ekonomi fiskal. Nah fiskal ini keberpihakannya di mana? Berpihakannya kepada rakyat, APBN itu, atau kepada yang lebih kepada pengusaha. Nah, kebijakan publiknya sendiri itu adalah secara meluas gitu. Nah, dampaknya apalagi kepada ekonomi. Jadi tidak bisa disimplifikasi menjadi hanya sekadar economics ya dalam melihat policy itu ya. Harus kompleks ya melihatnya ya. Oke. Nah, untuk kita mencoba mendalami isu terkini, kita punya sedikit ada permainan lah. Prof ya. Wah, menarik. Di sini nanti ada beberapa topik ya. Satu kata kunci ya, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Siap. Nah, kita buka. Oke. Silakan. Mestinya ini dilakukan sewaktu debat presiden nih. Susah nanti itu. Tidak ada clue sama sekali. Oke. Silakan. Oke, kita buka. Waduh, langsung berat nih. Apa? Mafia migas. Jadi kita masih ingat dulu kan, Prof. Dulu awal-awal pemerintahan Presiden Joko Widodo kita punya harapan waktu itu ya. Ada semacam tim yang Satgas Mafia Migas, reformasi tata kelola migas dan sebagainya. Kadang-kadang kita berpikir, ini carut-marut pengelolaan energi kita, sektor migas kita ini, apakah memang karena memang masalah inkompetensi atau masalah polisinya, ataukah memang ada problem mafianya di sini, mafia migas yang mencoba menghambat proses reformasi di sektor energi, Prof? Iya, kalau dibilang mafia migas, pertama adalah tentu aja tata kelolanya. Tata kelolanya. Kalau dianggap bahwa tata kelola itu begini, mafia ini dia tidak bisa terlalu mempengaruhi karena harga minyak dunia itu sudah adalah referensinya. Iya, sudah ada pasar internasional. Sudah ada pasar internasional sehingga tidak bisa terlalu dimainkan. Kecuali bahwa itu tentu saja bahwa dia menjadi trader, trading, dia mendapatkan fee lah gitu ya. Nah, sekarang apakah bahwa kalau trader itu tidak ada, kita masuk ke trader lain gitu. Atau kita bisa mengurangi trader. Nah, ini yang dijanjikan. Dulu ada Petral kan dulu. Nah, ini yang dijanjikan oleh Pak Jokowi kan, bahwa itu akan dikurangin gitu. Supaya harga yang dinikmati oleh Pertamina jauh lebih efisien, lebih murah. Petral dibubarkan. Tapi faktanya bahwa tidak berubah banyak gitu. Iya. Berarti atau berganti baju. Ya, itulah bisa berganti baju. Nah, itu dari sudut itu sebetulnya tidak begitu terlalu mengkhawatirkan. Dalam arti ini hanya sebagai trader fee. Tentu aja fee-nya besar. Fee-nya besar gitu ya. Tapi kalau lebih bahaya adalah kalau mafia ini menghambat kan gitu. Iya. Nah, sekarang karena kita bermain sebagai trading, apakah ini menghambat sebagai kita punya produksi? Nah, kalau kita bisa produksi sendiri, maka otomatis trader-trader tadi
mengecilkan gitu porsinya gitu. Nah, ini yang dilihat. Nah, apakah kebijakan bahwa kita punya lifting minyak sampai 600.000 sekali 11 yang semester pertama ini, apakah ada pengaruh-pengaruh? Udahlah, jangan dicari lah, kita trading aja. Nah itu yang my question. Iya. Ya, kenapa lifting kita terus turun begitu ya? Apakah kita kurang investasi di sektor hulunya ataukah memang ada permainan itu gitu? Itu sulit kita bicara. Susah ya? Susah. Apalagi saya dari sebagai pengamat saja gitu, wah nanti bisa dituduh macam-macam. Oke. Iya. Jadi itu nggak ada, itu susah ada. Susah. Datanya juga susah di discover itu susah ya. Ya. Tapi kalau yang dilihat sekilas saja bahwa memang sumur-sumur kita sudah lama. Oke. Lalu kemudian banyak sekali yang perusahaan-perusahaan itu, perusahaan asing khususnya ya banyak sekali yang keluar juga gitu. Jadi memang itu tidak ada ke sana yang mencari eksplorasi baru gitu. Tapi apakah juga memang minyak kita ya memang sudah sedikit gitu. Sudah memang lebih sedikit gitu. Reserve dan sebagainya sudah sedikit juga. Dan tidak ada insentif untuk eksplorasi. Nah, sehingga di sini juga asing melihat ya saya eksplorasi mengeluarkan uang banyak tetapi kebijakannya pun tidak mendukung gitu. Nah, di sini memang kita melihatnya apa? Ngapain minyak dikasih asing? Ya, harusnya kita sendiri gitu. Tapi kita sendiri ya Pertamina bukan Petronas. Iya. Jadi nggak mampu juga untuk mengembangkannya sebagai sesuai dengan yang diinginkan lah. Nah, ini juga yang menghambat semuanya. Jadi kita harus mengukur juga. Kalau kita tidak memberikan asing, apakah kita mampu? Ya, kita satu-satunya Pertamina. Apakah Pertamina sudah mampu ke sana? Secara kapasitas keuangannya juga ya. Secara kapasitas keuangan, secara apa gitu ya semuanya ya. Nah, ini persoalan yang tidak sederhana. Oke. Tapi kalau kita selalu mengatakan bahwa ini ada mafia migas, berarti juga kita mengingkari kita punya under capacity. Maksudnya kita punya kemampuan kita gitu. Ya kita seolah-olah ya ini kita bagus tapi ini cuma ada mafia gitu. Padahal kita sendiri kemampuannya juga kurang gitu. Kalau kita itu hanya sebagai satu pihak kepada ini ada mafia, maka seolah-olah kita tidak ingin mengakui kekurangan kita. Iya. Nah, ini juga yang menjadi jangan sampai kita men-switch problems itu di sini lalu kita bilang di sana gitu. Padahal masalah afirmatifnya kurang gitu ya. Masalah kapasitasnya kurang gitu ya. Jadi bukan semata-mata masalah mafia migas gitu ya. Okay. Saya melihatnya begitu. Oke. Good. Nah, ini sekali lagi Prof. Ya. Oke. Masih banyak nih. Oh iya. Banyak sekali nih. Coba. Baik. Sorry. Silakan. Wah. Bismillah. Wah. Yang lagi viral 502 triliun. Ini gara-gara ini nih Prof Antoni begitu viral. Jadi gimana sih ceritanya nih Prof? Jadi kok saya lihat ada yang bilang ini masalah 502T kan ini Presiden Joko Widodo, para menterinya selalu bilang subsidi 502T. Kemudian salah satu di media TV nasional Prof Antoni bilang enggak benar itu. Nah, terjadilah polemik yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan. Gini. Jadi ini sangat menarik bahwa pertama kita ada undang-undang APBN. Oke. Di dalam undang-undang APBN itu tercantum subsidi 206,96 triliun. Oke, subsidi BBM. Subsidi seluruhnya. Oh, energi. Seluruhnya. Oh, seluruhnya. Oke. Iya. Energi dan non-energi. Oke. Yang energinya cuma 134 triliun. Oke. Dari 134 triliun, subsidi untuk LPG 66 triliun. 66 triliun. Ya. Lalu ada subsidi listrik. Oke, listrik. 56 triliun. 56 triliun. Dan sisanya 11 triliun itu subsidi BBM. Itu tertulis BBM? BBM tertulis. Oke. Nah, itu ada segitu. Di Undang-Undang APBN 2002? Undang-Undang APBN tahun anggaran 2002. Oke. Kemudian, pemerintah katanya
membuat perubahan dari APBN Oke. pada bulan Juni. Mei Juni lah ya. Pada bulan Juni kalau ya? nggak salah, pengesahannya ya, Iya, dia iya. punya itunya pada bulan Juni. Itu melalui Perpres. Perpres ya. Lalu katanya sudah disahkan DPR. Iya. Tapi masyarakat kan tidak tahu. Iya. Tahu-taunya sewaktu saya di TV itu sepertinya yang dokumen itu belum beredar. Jadi pers conference dari Kementerian Keuangan itu baru sekitar tanggal 27 atau 28 Agustus. Di TV saya 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya. Terus baru press con. Ya, baru setelah itu. Jadi bahwa ada Perpres yang nilainya 502 belum ada di publik gitu. Oke. Tapi cuman baru dilemparkan dari bulan Juli ya, itu sudah dilemparkan dan dilemparkannya ke masyarakat ya, ke publik 502 triliun subsidi BBM. Nah, kalau kita melihat itu letter luck ya, kata-katanya subsidi BBM ya 502T itu ya. Iya, jadi berapa persen ya? Jadi pertama adalah bahwa itu yang tertera di dalam media cetak dan kalau nggak salah ada beberapa video juga menyatakan begitu gitu. Iya. Dan nggak hanya itu, ya banyak, yaitu Menteri Erick Thohir juga mengatakan begitu. Erick Thohir juga mengatakan 502T BBM. Wah, kita punya subsidi BBM sudah besar sehingga akan jebol, ini lagi dihitung dan sebagainya gitu. Iya. Apalagi Bahlil ya. Bahlil juga mengatakan bahwa ini subsidi kita sudah sangat besar sekali. Itu merujuknya semuanya ke BBM. Oke. Nah, ini yang saya bilang bahwa ini tidak fair. Karena kita tidak melihat bahwa itu ada subsidi yang BBM segitu. Ada di Perpres. Nah, ini juga permasalahannya. Subsidi BBM di dalam Perpres 98 itu menyatakan hanya 14,8 triliun. Dari 11,3 triliun naik menjadi 14,8 triliun. Naik sedikit dong? Naik sedikit. Dan itu yang di Perpres? Itu yang di Perpres. Padahal itu harga acuannya dari ICP itu sudah berubah dari $63 menjadi $100. Iya. Itu yang yang disampaikan oleh anggota Komisi 7 Pak Mulyanto. Iya. Nah, itu sudah, jadi sudah itu. Tapi subsidi BBM-nya hanya naik subsidi BBM-nya sedikit. Hanya naik 14,8 triliun. Iya. Lalu kemudian ada dinamakan katanya ada dana kompensasi. I see. Tapi di mana hitungannya? Oh, dana kompensasi itu tidak dicampurkan dengan BBM. Dengan subsidi. Oke, dipisah ya. Dipisah katanya. Ngambilnya dari mana? Waduh, ngejelimet, begitu kita korek semuanya terus baru ini ada di belanja lain-lain. Mana belanja lain-lain juga mana? Nilainya berapa? Nilainya pun nggak ada. Belanja lain-lain itu ini di dalam Perpresnya ya, lampirannya ya. Cuman namanya belanja lain-lain ekonomi 301 triliun. Gelondongan gitu. Siapa yang tahu? Iya. Nah, inilah yang saya bilang. Itu udah gelap itu ya. Yang saya bilang bahwa harus dikasih lihat dong ke masyarakat. Apakah benar sudah 502? Karena apa? Karena Anda ingin menaikkan harga BBM. Iya. Basisnya adalah subsidi 502 gitu. Nah, jadi ini harus informasi itu disampaikan secara transparan. Oke. Nah, sebetulnya itu. Jadi itu adalah hak rakyat untuk mengetahui itu secara transparan. Dan sayangnya juga kenapa DPR juga tidak mengungkit itu gitu kan, seolah-olah ini rakyat dihadapi dengan pemerintah gitu. Harusnya DPR yang ngomong pemerintah. Tapi kita tahu bahwa DPR ada 6 fraksi ya yang mengatakan bahwa tidak setuju dengan kenaikan BBM. Iya. 2 fraksi abstain katanya, 1 menolak. Tapi akhirnya juga apa? Tidak ada kekuatan apapun. Iya. Akhirnya yang menolak secara tegas cuma PKS saja dari kemarin. Dan setelah itu baru ada memang secara formal, lalu kemudian yang secara menolak walk out ya, masalah itu adalah PKS. Nah ini, jadi saya melihatnya bahwa transparansi ini tidak ada. Pertama perlu diingat, dari $63 ICP menjadi $100, harus diingat ada pendapatan minyak meningkat. Nah,
Itu menarik nih. Itu gimana itu, Prof? Karena gini, Indonesia ini kan ada produksi yang tadi 611.000 barel Yes. per hari. Yes. Nah, itu kalau disetahunkan itu berapa? Berapa banyak gitu? Nah, itu masuk ke Masuk ke penerimaan negara. penerimaan negara. Dan masuk penerimaan negaranya berdasarkan harga asumsi yang di APBN. Kalau saya hitung, Oke. kurang lebih, ini berdasarkan realisasi semester pertama ya, itu kita akhirnya akan menerima antara 20 sampai 22 juta kiloliter. Oke. Itu hasil dari yang dibagikan ke pemerintah. Yang 57% berdasarkan gross split ya namanya, dan berdasarkan yang lain-lainnya, yaitu dulu yang namanya ada cost recovery, cost dan recovery, sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat pemerintah akan menerima sekitar 20 sampai 20 juta kiloliter atau 20 sampai 22 miliar liter. Berapa harga yang diberi pemerintah? Harganya produksinya 0. Kok bisa 0? Karena bagi hasil kan sudah diitukan udah oleh si siapa? Oleh Chevron lah, perusahaan-perusahaan asing kan dia mengambil kan. Saya mendapat 100 barel, 57 untuk pemerintah, 43 buat saya. 43 itu pengganti biaya dia. Pemerintah 0 harganya. Nah, dia dapat $63 per barel. Ya, dia kasih ke Pertamina. Pertamina, Anda bayar saya $63 nih. Ya, sesuai dengan APBN. Pertamina ya oke. Nah, $63. Lalu kemudian harganya naik katanya 100. Lalu dia bilang kepada Pertamina, Pertamina, ini kita rubah ya. Harganya menjadi 100, Anda bayar saya sekarang 100. Berarti kan pendapatannya naik kan? Naik, ada selisih. Nah, itu pendapatannya naik. Lalu Pertamina bilang dong, kalau Anda menaikkan saya 63 sampai ke 100, berarti kan saya ruginya tambah banyak. Tidak apa-apa, nanti selisih itu saya kasihkan lagi sebagai subsidi. Oh, jadi itu yang namanya subsidi. Kompensasi itu. Dan ya itu menjadi satu dan termasuk dana kompensasi gitu. Dana kompensasinya kan tergantung dari harganya di pasar, apakah harga yang dijual di SPBU itu sesuai apa tidak dengan yang tadi harga harga internasionalnya gitu. Jadi kalau harga internasional misalkan 10.000, lalu pemerintah mengatakan, oke, Anda jual 8.000 aja. Nah, 2.000-nya diganti oleh pemerintah. Oh, begitu ya mekanisme ini ya. Kalau kita lihat, apa yang membedakan subsidi sama dana kompensasi? Subsidi adalah untuk BBM tertentu yang sudah dinamakan subsidi, yaitu solar. Pertalite itu ya, sama solar ya? Enggak, solar, premium, dan minyak tanah. Premium kan sudah nggak ada. Ini definisinya itu. Kalau nggak ada kan karena di pasarnya nggak ada. Oke. Tapi 3 definisi ini, Pertalite harusnya tidak masuk. Nah, tapi karena sekarang premium tidak ada, lalu penggantinya ada Pertalite, makanya Pertalite tidak masuk di dalam kategori BBM subsidi. Ini yang dikatakan masuk ke dana kompensasi. Tapi Pertalite itu selalu dibilang ini BBM bersubsidi. Harusnya bukan. Tapi di sekarang ini adalah penugasan untuk harga tertentu. Harga tertentu itu diberikan kompensasi, namanya dana kompensasi. Sebetulnya intinya sama subsidi. Tetapi kalau dia mengatakan bahwa ini adalah BBM bersubsidi, maka dia akan melanggar undang-undang. Undang-undangnya mengatakan subsidi adalah untuk 3 tadi, minyak tanah, solar, dan premium. Bahkan katanya Pertamax masih subsidi, itu yang bikin rame itu kan. Nah, itu katanya bahwa Pertamina diminta untuk jual dengan harga tertentu, ya 12.500 lagi ini. Tetapi kita nggak tahu harga keekonomiannya berapa. Ya, lalu kalau itu selisih berarti dianggapnya subsidi. Subsidi dalam arti itu penugasan. Anda jual sekian, nanti saya ganti selisihnya. Iya. Jadi makna dari subsidi itu penugasan itu tadi ya. Dana untuk mengganti jadi karena ada penugasan itu. Oke.
Jadi sebenarnya kalau dihitung itu sebenarnya ada penerimaan yang lebih ya? Ada. Nah itu yang kita minta transparan. Anda mengatakan Kalau ada hitung-hitungan nggak, Pak Antoni? saya secara Mengestimasi atau kalkulasi secara kasar gitu pernah nggak? ya kita bisa, saya bisa, saya ada, tapi saya masih belum buka ke publik. Wah. Saya mau melihat berapa dari pemerintah. Oke. Ya. Iya, Nah, iya. jadi kan kalau kita pemerintah mengatakan begitu, kita bisa counter kan. Nah, jadi itu yang kita harus perhatikan. Iya. Jangan sampai bahwa ya data-data ini tidak dibuka. Sebetulnya data ini begini, produksi, eksplorasi minyak ini sebetulnya sudah komoditis dimanapun sebetulnya semua sudah hampir sama. Jadi sudah hampir sama semua. Jadi perhitungannya tidak mungkin bisa ditutup ya. akan Ada begitu benchmarknya ya. Ada benchmark. Dimanapun sama. Nah, Oke. jadi kenapa harga BBM bisa beda-beda di dunia? Itu karena faktor pajak. Oh, di faktor pajaknya ya. Pajaknya. Jadi harga base-nya itu kurang lebih sama. Harga base-nya. Ini pajak apa? Pajak PPh migas atau Ada gimana? PPh, enggak ada PPN, ada ada namanya excise duty. Oke. Duty gitu. Nah, itu semuanya itu membedakan yang lain-lain. Singapura salah satu mengenakan cukup mahal. Dia berapa ya? 61 sen dolar atau berapa gitu. Nah, dia itu sehingga dia punya komponennya itu tinggi. Nah, Singapura itu menerapkan 2,8 kali lipat lebih mahal dari Amerika. Pajaknya? Pajaknya. Oh. Jadi harga BBM di Singapura lebih mahal. Lebih mahal ya? Malaysia tidak mengenakan pajak untuk yang RON 95. Makanya dia juga lebih murah. Ya termasuk juga yang mungkin bersubsidi dan sebagainya, dia lebih murah. Tapi dia tidak mengenakan pajak. Jadi pajak ini adalah pajak BBM tergantung dari negara. Dia ini mau memberikan stimulus atau stick and carrot lah, atau incentive and disincentive terhadap pemakaian BBM. Nah, Singapura berani tinggi karena untuk bilang bahwa Anda ini jangan pakai BBM lah, ya kalau tidak perlu gitu. Anda lebih baik ke transportasi umum. Makanya itu dikenakan dia masih tinggi-tingginya. Prof, saya tuh melihat ya narasi yang dibangun oleh pemerintah ini selalu mengatakan APBN itu akan jebol gitu kan ya. Dan tapi ini paradoks gitu. Ketika pidato kenegaraan Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan APBN kita surplus gitu. Jadi kayak kontradiksinya terlalu cetoelo ya kalau orang Jawa bilang ya. Dipertontonkan katanya APBN surplus. Kita karena ada durian runtuh karena komoditas gitu ya. Tiba-tiba bilang ini APBN jebol dan sebagainya. Bahkan kemarin dengan Pak Mulyanto anggota Komisi 7, udah itu ICP udah diketok jadi 100. Saya kaget juga gitu ya. Nah, ini gimana sih, Prof? Ini kenapa sih bilang APBN jebol itu benar nggak sih? Sebetulnya Anda ini udah bukan bertanya, udah menjawab. Gitu. Nah. Pertama adalah ya gitu. Ini ironi kan, bahwa mengatakan satu, kalau lagi mau menaikkan BBM bilangnya jebol. Kalau lagi mau membuat citra baik bilangnya ini ekonomi hebat, pertumbuhan sekian, kan gitu kan. Jadi kita lihat, kita punya pertumbuhan 5,4%, lalu kita punya ini surplus gitu kan. Nah, sampai dengan bulan Juli. Itu durian runtuh tadi, surplus kita, pendapatan negara kita itu naik 519 triliun. Naik berapa? 519 triliun. Besar sekali. Naiknya tuh. Dalam persentase 50,3%. Wow. Ini uang mau dikemanakan? Ini kan dari kenaikan dari harga komoditas, ya dari PPh-nya naik, dari PNBP-nya naik gitu. Ini kan dari harga komoditas. Nah, jadi kenaikan ini membuat juga kita punya APBN defisitnya itu menjadi surplus. Surplus kita punya 106 triliun sampai dengan Juli. Oke, katanya ini belum
belum termasuk dana kompensasi katanya. Lalu tapi sudah termasuk subsidi loh. Iya, iya. Subsidi listrik, energi, sudah masuk BBM di situ ya? sudah masuk. Sudah masuk. Gitu, sudah masuk. Tapi belum kompensasi. Tapi belum dana kompensasi Oke, katanya. Lalu kalau itu belum ya pemerintah hitung dong. Oh nggak bisa nanti hitungnya sampai akhir tahun. Berarti Anda gagal. Mana ada sih kelola negara dalam 1 tahun tidak ada progres bulanannya? Kan mesti ada report kan. Ini konsumsi Pertalite berapa. Lalu kalau konsumsi sekian maka dana kompensasi yang dicadangkan kan sekian. Kan bisa di average itu. Bisa. Buat Bukan rata-rata. average lagi. Itu sudah forecasting dapat bisa. Itu sudah dapat. Realisasi. Realisasi udah bisa dapat. Pertamina sudah tahu berapa jual Pertalite dan Pertalite itu masukin dana kompensasi. Dan dana kompensasi itu paling tinggi di untuk Pertamina karena yang lain tidak jual Pertalite. Ya Shell dan sebagainya tidak, kecuali kalau nggak salah AKR ada. Dan ya mungkin kemarin Revo juga sebetulnya tidak gitu. Oh, iya. Itu kasus menarik lain itu. Nah, itu kasus menarik juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat jadi ya durian runtuhnya ini mau dikemanain? Sudah ada surplus 106 triliun ya. Itu dia cuma lihat dari satu sisi aja 502 triliun, tapi 502 triliunnya terdiri dari yang tadi listrik 100 triliun lebih. Ya, listrik dan energi LPG 134 triliun. BBM-nya sekitar mungkin 200-an. Ya. Tapi 200-an ini harus menanggung 502 triliun seolah-olah dan harus dinaikkan gitu. Iya. Nah, yang menarik adalah kenapa listrik subsidi 100 triliun. Nah, salah satu komponen ini yang kita pertanyakan. Salah satu komponen biaya dari PLN itu adalah biaya untuk pembangkit. Dan pembangkit itu banyak yang memakai batu bara. Lah batu bara kan pertanyaannya adalah berapa harga batu bara yang dibeli oleh PLN? Harusnya dia memakai harga domestik yang namanya domestic price obligation. Iya, domestic price obligation. Apakah itu masih ada? Kalau itu dia pakai, seharusnya subsidinya nggak sampai gitu terlalu besar-besar banget gitu. Ya memang gas dan sebagainya naik juga ya. Tapi kalau nggak salah komponen yang cukup besar adalah batu bara. Nah ini kita pertanyakan juga dong. Ini jangan-jangan pakai harga internasional, kan batu bara lagi naik gitu. Dan itu pernah disebut. Waktu Januari ada masalah kisruh batu bara, katanya PLN akan gelap karena nggak mendapatkan batu bara. Ada larangan ekspor yang DMO satu hari kemudian lalu dibalikin lagi, tidak ada larangan ekspor, gitu kan? Oh iya, yang kisruh waktu itu ya? Ya, yang kisruh waktu itu gitu. Terus dia bilang ya udah supaya nggak terjadi kisruh ya PLN kita minta bayar market price saja katanya. Wah, nah, itu yang harus dilihat apakah itu sudah terjadi apa belum gitu. Nah mestinya itu dipanggil PLN ditanyakan. Tapi yang jelas kan pengusaha batu bara kan juga nggak mau rugi itu. Dia bilang wah kalau saya jual dengan harga domestik gitu kan nanti gue rugi nih. Gue kan harus jual sesuai harga internasional kan bikinnya gitu juga kan. Ya tapi kan harus dilihat bahwa ini kan makanya kita ada pemerintah. Iya makanya di situ. Batu bara milik siapa? Iya. Batu bara kan milik negara. Negara ini mewakilkan rakyat. Betul. Batu bara ini milik rakyat. Betul. Milik kita semua ini. Cuma diwakilkan oleh negara. Iya. Lalu kemudian makanya harusnya negara bisa memaksa untuk harganya rendah dong. Sudah pasti. Kalau enggak suruh aja BUMN. Ngapain BUMN? Enggak suruh kerja. Enggak suruh kerja batu bara. Ya, semua sumber daya itu BUMN sekarang ini sudah sangat sedikit sekali. Kebanyakan swasta semua gitu. Tapi salah satu argumen kenaikan BBM nih, Prof. Antoni. Jadi salah satunya adalah ini kan yang menikmati banyakan orang-orang mampu. 70% orang mampu. Nah, begitu kan? Jadi memang salah sasaran ini, subsidi ini. Jadi kita harus melakukan reformasi subsidi biar tepat sasaran. Nah, ini gimana? Nah inilah bahwa yang mengatakan itu saya pernah menulis di Twitter.
yang mengatakan subsidi salah sasaran itu cuma ada 2 kemungkinan. Oke. Pertama, dia tidak mengerti arti subsidi. Oh, nggak ngerti arti subsidi. Ya. Oke. Atau yang kedua adalah untuk membenarkan penghapusan untuk subsidi. Oke. Ya. Oh, tidak tepat sasaran lalu kita hapus. Kalau nggak ngerti kayaknya Menteri Keuangan masa nggak ngerti gitu kan? Banyak kalau kita lihat narasi-narasinya ya seperti kayak begitu. Banyak yang begitu. Bisa jadi buat justifikasi kali ya. Begini, di negara maju banyak produk-produk pertanian dan peternakan itu adalah disubsidi. Oh. Ya, misalkan daging sapi. Daging sapi itu di Eropa Barat dan di Amerika itu disubsidi. Yeah. Kenapa? Karena mereka mau daging sapi itu bisa cukup murah agar bisa dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena apa? Anak kebutuhan nutrisi, kebutuhan protein. Jadi bukan hanya daging sapi aja, ayam dan telur. Itu dibuat sedemikian rupa harganya terjangkau. Karena itu nutrisi ya. Ya. Dan harganya sudah terjangkau. Ya. Itu subsidi, tapi harga itu misalkan satu daging 1 kilonya misalkan $10. Ya. Lalu saya mau beli di situ, sebelah saya Elon Musk atau siapa? Atau Bill Gates. Ya, di supermarket itu. Dia mau beli daging yang sama. Yeah. Harganya sama juga. Jadi dia tidak bisa bilang, Anda Elon Musk, orang terkaya dunia, dagingnya adalah buat beli. Anda nggak boleh beli. Ya, ini adalah mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat untuk Anda. Iya. Nggak begitu. Iya. Jadi gini, subsidi ini kalau diberikan, itu adalah hak warga. Tidak boleh lihat lagi adalah kaya atau tidak kaya. Karena kaya atau tidak kaya, itu sudah selesai sewaktu dikenakan pajak penghasilan. Yeah. Begitu pajak penghasilannya orang tinggi, apalagi progresif ya. Ya. Nah, ini yang harus dikelola oleh negara. Anda membayar pendapatan Anda lebih tinggi, maka Anda mendapatkan tarif yang lebih besar. Yeah. Jadi porsi bayarnya juga lebih besar. Uang yang subsidi itu adalah kebanyakan dari uang mereka. Iya. Uang pajak. Iya. Uang dari uang mereka itu. Ya, setelah itu dia jadi wajar dong menikmati subsidi gitu ya. Subsidi tidak bisa diskriminasi. Iya. Kalau mau diskriminasi terhadap produknya. Setuju, misalkan Pertamax harganya lebih tinggi. Ya. Nah, terus contoh kedua adalah sekarang kita lihat ini memang negara kapitalis tetapi membantu rakyat, ya kan? Sewaktu dari bulan Maret atau April itu harga mulai naik. Lalu mereka negara-negara maju itu mulai memikirkan bagaimana membantu rakyatnya. Karena mereka mekanismenya sudah pasar, ya. Jadi yang otomatis harga itu naik, ya. Kalau harganya minyak mentah naik, lalu kemudian pemerintah berupaya untuk mengurangi beban masyarakat. Dia punya komponen pajak diturunkan. I see. Ya, pajaknya diturunkan, mereka menjadi lebih murah mendapatkan. Biar purchasing power-nya terjaga ya. Itu Anda mau pakai Porsche, mau pakai apa segala, mau pakai mobil apapun, kalau ngisi bensin itu ya sama. Dan mereka tahu bahwa ini akan terjadi pengalihan. Misalkan di Malaysia, ya. Mereka tahu nih RON 95 sama 97 ini beda jauh. Dan mereka sadar bahwa dari RON 97 konsumennya akan berpindah ke 95. Tapi mereka tidak larang. At least belum melarang ya. Apakah dia larang apa segala itu. Tapi artinya apa? Artinya tidak, yang namanya subsidi sasaran itu adalah tidak mengerti esensi dari subsidi itu. Itu intinya. Iya. Atau kalau dia mengerti, jadi kalau Anda katakan Mas mereka mengerti, anggap dia mengerti. Kalau dia mengerti tadi yang seperti saya uraikan, berarti mereka mempunyai tujuan yang justru lebih jelek, yaitu pembenaran untuk dihapuskan. Kadang-kadang juga saya bertanya juga, ini yang disebut mampu ini apa juga? Mampu ini apakah standarnya di atas garis kemiskinan? Kalau itu kan berat juga itu.
Jadi itu pertanyaan yang sangat valid sekali dan sangat tajam karena di sini juga hanya bicara aja roda 4 itu mampu, tapi berapa banyak kita memang roda 4 adalah suatu kebutuhan. Dan beli mobil juga nyicil, dan kalau ada apa-apa berapa banyak tuh mobil yang kemudian habis nyicil lalu kemudian disita lagi. Iya. Waduh, banyak kan? Apakah mereka orang mampu? Ya kan nggak juga gitu. Nah sekarang gini, yang menariknya Bung Khalid. Gimana tuh? 138,9 juta orang atau 50,3% dari jumlah penduduk pada tahun 2021 masuk kategori miskin. Berdasarkan? Menurut Bank Dunia, berdasarkan data Bank Dunia loh. Berdasarkan pendapatan per orang per bulan kurang dari 1 juta rupiah. Estimasi 1 juta atau kurang? Kurang di bawah. Kurang di bawah. Yang di bawah 1 juta sebetulnya persisnya adalah 31.087 rupiah per hari. Oke. Kalau kita kalikan 30 kurang lebih 1 juta. Itu pengeluaran atau pendapatan? Pendapatan ya? Pendapatan. Oke. Pendapatan. Di angka segitu ya? 1 juta. Jadi kalau kita ada buruh dengan harga UMP di bawah 4 juta dan dia baru berkeluarga dan anaknya 2 masih kecil, berarti istrinya tidak bisa bekerja. Dia pendapatannya di bawah 4 juta, berarti 4 orang ini adalah rakyat miskin. Buruh yang karena punya UMP ya? Iya, UMP di bawah 4 juta ya. Iya. Karena ini adalah dibilang per orang kan, per orang per kapita. Kalau dia 4 orang ya berarti dibagi 4. Jadi Anda dapatnya berapa? 3,8 juta dibagi 4 ya berarti 950 juta. Berarti itu masuk rakyat miskin. Makanya angkanya sampai tembus 100 juta ya? Sampai 138 juta. Itu jauh sekali dengan standar BPS dong ya? Jauh sekali dong. BPS 500.000. 400 ribuan, 500 ribu ya. Poverty line segitu ya? Iya, sekitar gitu. Ini 2 kali lipatnya aja segitu, bayangkan. Jadi kalau kita yang mereka berpendapatan. Dan yang dapat BLT cuma 20-an juta. Ya. Sedangkan miskin kalau barisan Bank Dunia 130 juta. BLT itu kakak. Oh, kakak ya? Kakak. Jadi ya kakak. Jadi per kapitanya justru lebih kurang lagi. Enggak. Lebih kurang lagi. Iya dong. Kalau dia 150.000 ya per bulan kakak. Kalau satu dia 4 orang berarti 150.000 dibagi 4 itu per orang yang dapat sekian gitu. Waduh, lebih kecil lagi. Aduh, itu gimana ya? Jadi kadang-kadang kita berpikir ya, ini nanti subsidi lebih baik jangan ke barang tapi ke orang gitu ya. Ini kan sebenarnya narasi yang klasik bukan sih? Yang dari dulu itu selalu disampaikan seperti itu. Seolah-olah jadi kita yang menikmati BBM yang kita beli Pertalite ya, selalu merasa berdosa gitu. Anda tidak berhak mendapatkan subsidi. Anda tidak berhak mendapatkan subsidi. Kan selalu menjadi seperti itu gitu kan? Kalau saya rasa ya kita harus merubah bahwa ini adalah hak. Kita bayar pajak kok. Iya. Kalau ini kan apalagi belum ada ini. Ini kan makanya ini boleh dianggap sebagai negatif social judgment. Ini kan berarti kan ngelihat dari sosial Anda begini, ini kan jadi secara sosial kan menghakimi seseorang. Iya. Nah ini buruk gitu. Makanya kadang-kadang kita berpikir Anda yang membuat kebijakan, Anda yang salah kelola, kok tiba-tiba kita masyarakat kelas menengah yang dipersalahkan gitu kan. Iya. Kan begitu, Bro. Tapi beginilah, cuman kita di sini. Jadi kalau di luar negeri, kalau Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett beli daging, kita nggak bilang ini salah sasaran. Salah sasaran. Dan kalau kita lihat, salah sasaran. Orang terkaya di dunia beli daging subsidi. Dan kalau kita lihat, sekolah di luar negeri itu banyak yang gratis. Iya. Apakah Anda orang tuanya 100.000 penghasilannya 1 juta dalam dolar, 10 juta dalam dolar, 1 miliar dalam dolar, sekolah yang sama Anda gratis. Apalagi di Eropa ya. Ya, dan yang khususnya yang terakhir ini 20-30 tahun terakhir yang sangat agresif itu Finlandia. Bahkan dikasih makannya gratis.
Ya. Ya, Jadi ya. orang kaya pun di situ gratis. Jadi tidak bilang bahwa sekolah ini salah sasaran. Kecuali Anda mau ke sekolah swasta. Yang memang dia tidak disubsidi. Ketika public university, Ketika dapat. pabrik semuanya dapat. Sama-sama. Jadi artinya tidak memberikan diskriminasi antara yang biasa dan orang kaya gitu. Kadang-kadang saya tuh begini, Prof. Ini kita ini ada omnibus law macam-macam gitu ya, ada potongan pajak buat company gitu ya. Terus ada apa macam-macam gitu ya. Terus nol royalti buat batu bara gitu ya. Itu kok nggak pernah ngomong masalah kelas kaya sama miskin gitu ya. Tapi obral fasilitas buat orang-orang kaya begitu mudahnya gitu. Itu nggak pernah itu ngomong bicara ini bantuan buat orang kaya gitu. Ini gimana sih saya berpikir melihatnya, Prof? Ya, sebetulnya itu kalau kita bicara di dalam teori-teori ekonomi atau apapun, ekonomi politik dan sebagainya, ini semua salah kaprah. Jadi sebetulnya tidak ada yang saya katakan itu tidak ada ke situ. Karena yang mau disasar itu apa? Yang mau disasar adalah rakyat banyak, bukan yang rakyat sedikit. Iya. Ya, kalau 70-80% salah sasaran, itu ada dua hal. Pertama apa? Apakah Anda sudah studi ke sana, dan kedua apa yang dinamakan orang kaya tadi yang Anda tanyakan gitu, itu apakah dia cuma pendapatannya sekian itu dianggap sebagai kaya, satu keluarga ya mempunyai 8 juta penghasilan gitu ya, tapi keluarga yang lain nggak bekerja, jadi per kapitanya cuma 2 juta gitu, apakah itu kaya gitu kan? Anda 8 juta, tapi istri nggak bekerja karena anak masih kecil ya. Lalu kemudian pensiunan dapatnya berapa? Ya, Anda. Apalagi pensiunan kemarin dianggap beban negara. Nah, itu suatu menarik lagi topik. Sebetulnya menurut saya Menteri Keuangan itu terpeleset dalam arti maksudnya adalah bukan menjadi beban dalam arti Anda membebani. Tapi pengelolaan pensiun itu yang sekarang menjadi beban APBN. Kalau di dalam itunya, sebabnya saya lihat beliau itu mengatakan ini adalah unfunded. Unfunded itu artinya kita bayar iuran, lalu kemudian iuran itu dibayarkan juga kepada mereka yang pensiun. Jadi hasil dari iuran itu. Kalau yang funded misalkan kita bayar premi kepada satu perusahaan, premi itu dikelola lalu kemudian dia dapat pensiun dari perusahaan atau pengelola itu. Yang sebetulnya tadinya adalah taspen. Tapi kemudian dijadikan satu kepada APBN. Nah, ini yang salahnya. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan itu. Ya. Tapi dia salah membuat ini ya, kategorisasi ya kali ya. Iya, tapi anggap saja salah lah. Baik, Prof. Jadi ini pada waktu kemarin kita fraksi PKS menyatakan menolak dan walk out ya. Banyak juga yang bertanya, ini kayak masalah BBM dari dulu begini deh. Gitu ya. Menolak, menerima dan sebagainya. Banyak yang bertanya, sebenarnya gimana nih solusi ke depan gitu. Kita berpikir konstruktif nih, Prof. Apa sih ke depan nih way out-nya seperti apa terkait kemandirian energi kita gitu. Biar nggak kita BBM naik atau enggak, diskusinya terus begitu nih. Nggak berhenti. Gimana, Bro? Sebentar lagi sebetulnya saya akan posting gitu. Begini, ini adalah kerancuan ini adalah di-create oleh pemerintah. Oh gitu ya? Iya dong. Government failure ini. Iya pasti. Begini. BBM adalah barang hajat hidup orang banyak. Yes. Nah, kalau kita bicara hajat hidup orang banyak, harganya adalah berdasarkan kemampuan masyarakat bayar. Jadi kemampuan masyarakat, hajat hidup orang banyak. Kalau dia kalau dia dikasih harga mahal, hajat hidup orang banyak itu tidak mencapai apa yang diinginkan. Jadi cuma grup tertentu saja yang menggunakan. Bayangkan nggak kalau Pertalite kita seperti harga di Singapura? Ya, misalkan kita bilang ada yang dibilang 30.000. Jadi ada sebagian masyarakat tidak bisa konsumsi BBM. Kalau dia tidak bisa konsumsi BBM, maka taraf hidupnya adalah menurun.
Ya. Jadi dia punya kualitas kesejahteraannya jadi menurun dengan tidak bisa mengkonsumsi BBM karena dia harus memakai transportasi yang buruk, transportasi buruk, publik yang buruk dan sebagainya. Hidupnya itu menjadi disusahkan sama sekali gitu. Yang enak adalah mereka yang kaya-kaya, mereka bisa konsumsi segitu. Itu pertama. Jadi ada ya barang publik harus bisa terjangkau oleh semua pihak. Pertanyaannya berapa yang bisa harga yang layak untuk Indonesia? Nah kan itu. Jadi kalau untuk harga seperti Singapura tidak bisa. Singapura itu per kapitanya 72.000, Indonesia itu 4.200. Ya, oke. Jauh. Banyak yang mengatakan ya di sini bisa lebih tinggi. Lalu saya katakan, kalau Anda pemerintah sudah bisa memberikan pendapatan per kapita 72.000 kepada rakyat Indonesia, jangan kata harga seperti Singapura. 2 kali lipatnya juga kita bayar. Daya belinya beda gitu. Nah, itu barang publik. Jadi barang publik adalah harus dilihat guidance-nya ya. Guidance-nya adalah berapa harga BBM terhadap disposable income. Oke. Nah, di Amerika, kenapa sekarang di BBM harganya diturunin, pajaknya diturunin, dihilangkan untuk beberapa state untuk mengurangi biaya BBM? Karena mereka melihat, mereka ada studinya bahwa porsi dari pengeluaran BBM dari rumah tangga dari 2%, 3% sudah mencapai 5%. Dan ini mereka akan terkena dampak. Karena mereka akan mengurangi pengeluaran-pengeluaran lain. Nah, sehingga mereka dikurangin untuk menekan lagi ke harga kalau bisa dengan mereka 3% pengeluaran BBM-nya terhadap disposable income dia. Ini yang saya katakan adalah ekonomi politiknya, kebijakan publiknya. Nah, ini semua kebijakan-kebijakan publik. Dan kebijakan ekonomi yang ekonomi politik yang untuk ke situ gitu. Jadi jauh sekali kita nggak bisa berpikir bahwa ekonomi hanya begini. Ekonomi yang matematis itu namanya positif ekonomi yang tinggal kita membuktikan ke situ gitu. Terakhir, Prof. Ada yang mengatakan begini, ini bagus nih kenaikan harga BBM nih. Agar apa? Agar orang beralih kepada energi terbarukan. Ada kemudian mobil listrik, ada motor listrik gitu kan. Kemudian akan semakin bagus, pembangunan ekonomi makin hijau, polusi makin sedikit dan sebagainya. Ini kalau di kelas menengah ya, yang di netizen itu, ini kenapa sih PKS harus menolak kenaikan BBM? Kan bagus, harga BBM naik, jadinya environment kita makin bagus. Menurut Prof. Antoni gimana? Ini orang-orang yang tidak mengerti mengenai bagaimana penataan ekonomi secara sosial. Kalau dia melihat dari golongan dia, ya mungkin dia tidak masalah. Tapi begini, pertama adalah kalau harga BBM naik setinggi-tingginya, lalu kita ada pilihan yang lain apa enggak sekarang? Apa ada mobil listrik? Pertama gitu. Terus mobil listrik berapa mahal? Siapa yang bisa beli? Gitu. Siapa yang bisa beli? Nah itu. Jadi pemerintah, untuk begitu pemerintah yang harus mengeluarkan dulu mengenai kebijakan-kebijakan untuk mendukung itu. Jadi bukannya publik, bukannya harga BBM. Harga BBM yang saat ini dilihat kondisi saat ini. Kalau kita mau beralih ke energi terbarukan, jadi pemerintah sudah harus ada investasi di listrik, di mobil listrik dan sebagainya, dan memberikan kompensasi. Kalau dia membeli mobil listrik, maka dia tidak perlu membayar pajak kendaraan bermotor sampai sekian. Mereka mendapatkan subsidi setiap pembelian, Anda mendapatkan rebate, pengurangan pajak penghasilan sekian. Ini yang dilakukan oleh di negara-negara Eropa. Kalau tidak ada insentif itu, tidak mungkin bisa itu. Bisa berjalan itu. Jadi bisa switching kalau sudah infrastrukturnya jalan, sistemnya jalan gitu ya. Infrastruktur, sistem, dan insentifnya. Ya, sekarang pemerintah sendiri tidak menyediakan kok. Tidak menyediakan apa? Ada kita energi terbarukan di sini. Berapa banyak? Solar aja buat rumah-rumah aja tidak ada gitu kan. Nah, jadi gimana sekarang motor kita lihat.
Motor itu kan kalau kita bilang, oke, sekarang kita beli harga motor sekian untuk masyarakat. Kalau harga motor listrik 2 kali lipat, tentu saja tidak bisa. Jangan disalahkan kepada masyarakat yang tidak mampu membeli segitu. Nah, ini adalah kesalahan daripada kebijakan ekonominya. Ya. Nah, itu jadi yang itu. Jadi saya rasa sudah benar kalau ngelihat dari momentum adalah tidak ada pilihan. Ya ini harusnya sebetulnya banyak kenapa harus menolak. Menolaknya adalah satu, transparansi tidak ada. Kedua, udah hitung-hitungannya tidak valid. Apa yang dikatakan juga sebetulnya banyak sekali yang tidak klop ya. Nah, itu sehingga saya sendiri mengatakan selama itu belum hitung-hitungan itu belum terbuka kepada publik, harusnya adalah ini tidak boleh dinaikkan. Ya. Dan itu hak publik untuk tahu transparansi dan akuntabilitas dari subsidi yang dikatakan oleh pemerintah itu tadi. Oke. Baik, terima kasih Prof. Antoni atas kesempatannya, diskusi yang sangat menarik. Tentu yang menonton podcast PKS akan sangat tercerahkan dari diskusi kita. Semoga lain waktu bisa diskusi kembali dalam podcast PKS. Terima kasih, semoga bisa memberikan informasi yang sesuai diharapkan. Oke, terima kasih. Baik, demikian terima kasih semuanya audiens PKS TV. Semoga nanti kita akan diskusi lagi dalam podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.